Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu isu penting di dunia gizi Indonesia, yaitu program makan bergizi gratis atau yang disebut dengan MBG. Program ini diluncurkan pemerintah dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu agar setiap anak sekolah di Indonesia bisa mendapatkan asupan gizi yang cukup tanpa perlu mengeluarkan biaya. Tapi, benarkah program ini sudah berjalan sesuai harapan? Dalam salah satu video yang sempat viral, Dr. Tan Sut Yen, seorang dokter sekaligus ahli gizi masyarakat, memberikan kritik tajam terhadap pelaksanaan program ini. Yuk kita bahas bersama. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my god. Alokasikan menu lokal sebagai 80% isi MBG di seluruh wilayah. Ya. Dr. Tan Sut Yen adalah dokter dan pemerhati gizi yang dikenal vokal dalam mengingatkan pentingnya pola makan alami dan kembali ke masakan ibu. Dalam video yang beredar, beliau menyoroti bahwa program MBG seringkali menyajikan makanan olahan seperti burger, roti, atau spaghetti yang justru rendah zat gizi dan tinggi bahan tambahan. Menurut Dr. Tan, niat baik pemerintah jangan sampai berbalik arah karena kurangnya kontrol mutu, keamanan pangan, dan pemahaman tentang gizi seimbang. Ia juga menegaskan bahwa makanan bergizi itu bukan soal gratis, tetapi soal kualitas. Kalau dilihat dari sisi sosial dan budaya, muncul banyak hal yang menarik. Pertama, masyarakat cenderung bangga dengan program yang gratis tanpa banyak mempertanyakan kualitas gizinya. Kedua, banyak menu MBG yang malah meniru makanan modern seperti burger, kentang goreng, spaghetti karena dianggap menarik bagi anak-anak. Akibatnya, budaya makan lokal seperti nasi, sayur, dan lauk tradisional mulai tergeser. Sekolah dan penyedia makanan sering memilih yang praktis dan populer, sementara pengawasan dari pemerintah belum merata. Disinilah kritik dari Dr. Tan menjadi penting, bahwa modern bukan berarti bergizi, dan tidak boleh kehilangan nilai budaya makan sehat yang sebenarnya sudah ada di rumah-rumah kita. Dari sudut pandang sosioantropologi gizi, ada beberapa konsep yang bisa menjelaskan fenomena ini. Pertama, interaksi sosial dan budaya makan. Pilihan menu dalam MBG menunjukkan bagaimana budaya makan anak-anak kini dipengaruhi oleh makanan cepat saji dan industri. Kedua, peran institusi dan pemerintah, sekolah, dan keluarga. Pemerintah membuat kebijakan, sekolah menyalurkan makanan, dan keluarga seharusnya menjadi pengawasan nilai gizi. Tapi, jika salah satu peran tidak berjalan baik, kualitas makanan yang sampai ke anak bisa bermasalah. Ketiga, modernisasi dan konsumerisme. Di era modern, makanan yang sering dilihat dari tampilannya bukan kandungannya. Akibatnya, makanan lokal dianggap kuno, padahal justru lebih bergizi dan aman. Sebagai calon ahli gizi, kita bisa belajar banyak dari kasus ini, bahwa kebijakan gizi tidak cukup hanya dengan niat baik. Ia harus dibangun di atas pemahaman tentang budaya, kebiasaan makan, serta sistem pengawasan yang kuat. Program MBG bisa menjadi solusi hebat jika menekankan kualitas bukan sekedar kuantitas. Jika saya diberi kesempatan untuk berkontribusi, saya ingin membantu membuat menu MBG berbasis bahan lokal, melibatkan ibu-ibu daerah, dan memastikan setiap piring yang disajikan benar-benar bergizi, aman, dan sesuai budaya makan Indonesia. Karena pada akhirnya, makan bergizi bukan hanya soal perut kenyang, tetapi tentang masa depan anak bangsa. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa membuka mata kita bahwa kebijakan gizi bukan hanya sekedar urusan dapur, tetapi juga urusan hati, budaya, dan tanggung jawab sosial. Jangan lupa like, share, dan terus dukung gerakan makanan bergizi yang berakar dari masakan Ibu Indonesia. Sampai jumpa di video edukasi gizi berikutnya. Bye-bye.
Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa membuka mata kita bahwa kebijakan gizi bukan hanya sekedar urusan dapur, tetapi juga urusan hati, budaya, dan tanggung jawab sosial. Jangan lupa like, share, dan terus dukung gerakan makanan bergizi yang berakar dari masakan Ibu Indonesia. Sampai jumpa di video edukasi gizi berikutnya. Bye-bye.